Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan Harian Surya. Saya reporter Tribun Jatim, Luhur Pambudi alias Pampam, kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif. Nah, pandemi Covid yang bercokol dan mengepung tanah air sejak 2020 membuat hampir semua sektor kehidupan masyarakat babak belur, tak terkecuali industri pariwisata di sektor travel dan perhotelan, sebuah sektor yang terbilang tinggi dalam menunjang produk domestik regional bruto PDRB Jatim. Ikhtiar kita mengganang Covid mulai dari vaksinasi masih terus diupayakan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Namun angka kasus baru penularan masih terus terjadi hingga Pemprov Jatim menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sifatnya susul menyusul atau berjilid-jilid. Kalau tahun lalu mungkin diskursus kita dipusingkan dengan bertumbangnya objek pariwisata di daerah banyak sekali dan itu sudah ada daftarnya. Dan mungkin tahun ini kita tidak ada pilihan lain selain mengganti diskursus itu dengan berbicara mengenai optimisme industri pariwisata menatap masa depan di tahun 2021 ini, dulur-dulur, mumpung di awal tahun nih. Tentu ini bukan suatu kenaifan. Beberapa hari yang lalu mulai bermunculan hotel baru dan sejumlah objek wisata yang malah mulai menambah wahana bermainnya. Ini menarik bagaimana siasat mereka dalam mendongkrak okupansi di masa new normal 2021 dan di sisi lain mengenai kemelut pembatasan sosial yang sifatnya berjilid-jilid bak sinetron. Nah, saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Sinarto, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata di Sbudpar Jatim. Bagaimana kabarnya Bapak? Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donga dinunga karo teko sedulur sehat, Mas. Amin. Alhamdulillah. Pokoknya donga tok. Nilai yang paling mahal sekarang adalah sehat. Dan alhamdulillah tiap pagi jalan terus. Ya, bersama dengan teman-teman satu RW, satu RT mengitari area itu. Nah, Alhamdulillah berkeringat, setelah itu bisa beraktivitas. walaupun gerakan-gerakan kecil untuk olahraga itu cukup lumayan itu Pak ya, menjaga stamina, kestabilan kesehatan tubuh. Waduh, luar biasa ini Pak. Nah, ini Olahraga, istirahat, makan cukup. makan cukup. Nah, stimulus itu Pak, stimulus dan stimulan untuk tetap menjaga imunitas di kala new normal ini. Nah, ini sebenarnya Kesabaran hati menghadapi kehidupan. kehidupan, alhamdulillah, amin. Nah, alhamdulillah ini Pak, ini kami bisa silaturahim dengan jenengan walaupun dengan keterbatasan via Zoom. Nah, kami ingin meminta tinjauan dari Bapak nih, sebenarnya kalau melihat kemarin ini Pak, ini Pak, ada beberapa hotel yang mulai tumbuh, kemudian mulai di launching, kemudian ada beberapa wahana objek wisata yang mulai membuat wahana bermain baru. Nah, sebenarnya ini apakah memang suatu ada semacam optimisme baru di dunia atau industri pariwisata di era new normal atau semacam bentuk lain dari kenekatan dari kalkulasi bisnis ini Pak? Apalagi ini kan masih ada sifatnya pembatasan sosial yang sifatnya berjilid-jilid, PKKM, kemarin kita familiar dengan PSBB, sekarang ada PKKM dan ada jilid 2 lagi lah. Ini sebenarnya kami ingin minta tinjauan dari jenengan mengenai itu. Tapi sebelum itu Pak, ini kami ingin minta data sebenarnya jumlah, kalau lihat dari pertumbuhan objek wisata baru, kemudian hotel-hotel baru di tahun ini atau di awal tahun ini Pak, itu ada berapa Pak? Atau memang sudah mulai bermunculan di November, Desember tahun 2020? Nah, ini mungkin ulasan data itu seiring masuk ke tinjauan jenengan mengenai optimisme ini Pak. J. Ya, terima kasih Mas Luhur. Saya itu kemarin dilapori sama kepala bidang agak kaget. Bahkan dia sendiri bilang, Pak Sin kalau saya cerita sama Bapak jadi malu. Lu ada apa malu? Ternyata di luar pengetahuan kita, setelah kita lakukan komunikasi, lalu mendiskusikan panjang dengan teman-teman kabupaten kota, ternyata pertumbuhan destinasi itu luar biasa, menjadi sangat jauh dari yang kemarin sering saya ceritakan teman-teman media. Oke. Kan terakhir kemarin saya bilang 900, sekarang itu ribuan Mas. Ribuan, mantap. Betul, tapi begini untuk kalkulasi nama yang kejelasannya kami gerakkan orang dulu mencatat. Nanti lain waktu akan kita presentasikan. Nah, dari kondisi ini termasuk hotel restoran itu juga berdiri juga. Ini gimana? Saya memandang sisi lain mereka mengatakan, ya opo iki Pak, bisnis kuiki kan begitu. Tapi sisi lain mereka tetap optimis. Artinya apa? Yang dipikirkan oleh para pemikir ekonomi memang betul, pariwisata itu bisnis sunrise.
terus berkembang. Ya, jadi punya harapan ke depan. Nah, ini yang kita baca. Lalu sisi lain, kalau orang ngomong sebuah peluang usaha itu kira-kira akomodatif dengan kemampuan apa saja, sehingga akses siapapun bisa masuk. Memang pariwisata dan ekonomi kreatif, ya. Jadi orang punya kemampuan apapun masuk. Peluang itulah yang sekarang itu menjadi pikiran-pikiran cerdas siapapun yang punya kehebatan. Katakan saja anak-anak milenial ya. Dia bisa menjadi fotografer saja walaupun setingkat HP. Itu sudah bisa mencari uang, bayangkan. Ini menarik. Dia memanfaatkan HP memfoto makanan-makanan di warung-warung, di kedai-kedai, di restoran-restoran, lalu dia expose. Dia membuat rumah pengenalan yang namanya kuliner Jawa Timur. Itu sudah menjadi punya uang dia itu. Pinter mengelola yang namanya kesempatan. Nah, pariwisata ada. Ekonomi kreatif. Sekarang teman-teman rame-rame membuat film ya. Walaupun dengan sekali lagi media sederhana. Film basa Jawa, yo bene arek Malang itu. Wah, itu luar biasa lagi. Iya benar. Itu kan pikiran-pikiran sederhana. Nah, artinya apa? Hotel, restoran, homestay dan sebagainya. Bisa jadi memang dia termotivasi bahwa melayani wisatawan itu bisa dengan berbagai model, berbagai skema. Homestay berdiri, dia tidak perlu harus menanam beton yang sangat besar, dia cukup merehab dalam rumah, interiornya diperbaiki, lalu dia bisa membuka homestay-nya. Lalu restoran juga begitu, dia cukup membuat satu model-model terbaru yang kemarin belum ada, sekarang menjadi ada, orang pun akan tertarik. Yang namanya wisata itu perjalanan. Semua orang ketika sekarang dikasih diskon oleh COVID-19 tidak boleh pergi, dia pun akan tetap melompat karena apa? Yang namanya perjalanan itu adalah sebuah kebutuhan kehidupan. Orang tidak pernah suka di rumah saja walaupun enak yang dimakan. Tapi dia kepingin lebih jauh, tahu apa yang selain yang dia miliki. Itu pariwisata, menjanjikan ya. Jadi kalau sudah seperti itu Mas Luhur, perkembangan hotel yang kemarin sekitar 1.300 termasuk bintang dan non-bintang, sekarang akan berkembang lagi. Kalkulasi kami adalah tetap dengan teman-teman kabupaten kota. Memang yang bintang-bintang besar masih mengambil jarak untuk melihat perkembangan ke depan. Tapi yang bintang-bintang kecil, homestay itu mulai bergerak lagi. Pikiran kami, pikiran saya, mengapa dia suka? Karena melihat ekspektasi atau harapan ke depan, wisatawan tetap berjalan. Perkembangan penduduk, ya pertumbuhan penduduk itu juga berpengaruh. Gaya hidup orang sekarang juga berpengaruh. Anak-anak milenial itu tidak pernah gampang dikendalikan orang tua. Bahkan bekerja pun dia kepingin di tempat-tempat wisata, di warung-warung, di kedai-kedai, di kafe-kafe. Dia perlu ya di destinasi. Dengan membawa laptop sudah menghasilkan uang. Inilah sebuah peluang besar yang namanya perkembangan pariwisata ke depan akan kita coba terus bisa menggeliat. Lalu bagaimana caranya supaya muncul satisfaction, tingkat kepuasan si user namanya wisatawan untuk bisa beraktivitas, tentu akan kita bicarakan. Kalau sekarang isunya didorong yang namanya sehat itu penting, kita membuat SOP kepada hotel, restoran, tempat wisata. Harus ada ruang karantina cepat setelah terdeteksi, lalu orang itu bisa dibantu untuk menenangkan dirinya, bisa jadi panas karena belum makan. Perjalanan panjang. Di ruang-ruang itulah kami dorong teman-teman pengusaha pariwisata punya fasilitas itu. Lalu punya akses cepat terhadap pengelola kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Syukur-syukur kamu baru saja nanti diskusiin tadi diskusinya teman-teman, bisa enggak ya tenaga yang ada di tempat wisata, di hotel, restoran, lalu diedukasi oleh dinas kesehatan, mempelajari bagaimana bisa terlibat di dalam melakukan praktek rapid test. Walaupun itu punya ilmu khusus, memang itu tidak gampang. Ini kita berandai-andai, sehingga apa? Semua kekurangan tenaga yang dimiliki oleh tenaga kesehatan itu, lalu masyarakat bisa terlibat langsung. Model edukasinya sekarang yang harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu harus ada out of the box. Kita tidak bisa
harus 3 tahun dulu baru bisa melakukan Benar. tes jantung loh. Sekarang 35.000 kita sudah tahu gerakan jantung kita Nah, sekarang. benar. Hal-hal seperti itu kita bisa menyampaikan dalam forum ini bahwa perkembangan daripada bisnis pariwisata terjadi karena apa? Memang ada banyak peluang orang untuk bisa menggais rezeki. Dengan pikiran sekecil apapun, itu bisa masuk dalam skema bisnis pariwisata. Berarti semacam bukan suatu kenekatan kalkulasi bisnis Pak ya, tapi semata-mata suatu optimisme yang itu ada pembacaan-pembacaan yang sifatnya visioner ke depan mengenai celah-celah peluang, kemudian celah-celah potensi melunaknya, mungkin ada semacam pembatasan atau kebijakan yang sifatnya membatasi, maka di situ teman-teman pengusaha mulai memanfaatkannya gitu Pak ya. Iya, opportunity kan selalu ada. Di tengah-tengah kesulitan kesempatan mesti ada. Wah, selalu ada, Dan mantap. kita tidak boleh mematikan mesin kapal ketika ombak besar, Mas Lur. Nah, Betul ya? betul, Kita tidak analogi. boleh mematikan mesin kapal ketika ombak besar. Tetap harus berjalan terus. Berjalan. Siapa tahu ombak mulai reda, kemudian itu celah kita untuk Kecepatan semakin jauh kita menancap gas. Waduh, luar biasa ini. Benar. Pak, sebenarnya dari ini Pak, misalkan apa yang harus dipersiapkan sebenarnya dari sektor misalkan perhotelan untuk mendongkrak okupansi geliat wisata di era new normal ini Pak. Mungkin satu sisi kita sudah sangat memahami psikososiologis masyarakat, mulai muncul kesadaran akan kesehatan. Nah, kemudian muncul karakteristik masyarakat yang awalnya mulai sangat takut sekali untuk keluar rumah, akhirnya karena terlalu lama ini untuk berada di rumah dan melakukan suatu pembatasan sosial, akhirnya mulai berpikir, wah ini saya harus tetap keluar dan memilih tetap untuk berlibur sebagaimana biasanya sebelum pandemi. Sebenarnya dari jenengan ini Pak, dari pihak dinas, apa yang bisa tetap diteguhkan kepada pihak pengusaha perhotelan terutama untuk tetap menjaga bagaimana karakteristik psikososiologis masyarakat ini ketika hendak berlibur tetap merasa aman dengan kondisi kesehatannya ini Pak. Nah ini kalau nggak salah kemarin ini kami sempat ngobrol ini Pak di tema-tema sebelumnya, bahasanya dari pihak Satgas COVID Jatim dari Pak Jibril, Makian Jibril, Dr. Jibril itu pihak dinas kebudayaan sudah membuat semacam Jatim Travel Passport nih Pak. Jadi semacam suatu aplikasi untuk mengecek keabsahan status kesehatan dari seorang wisatawan ketika datang ke suatu periode. Nah itu bisa diulas Pak, itu sebenarnya semacam apa? Apakah memang sudah terimplementasi dan teknisnya bagaimana? Atau sama dengan EHAC atau pripun ini Pak? Ini kami ingin. Ya, terima kasih. Jadi hotel, restoran, destinasi itu adalah bisnis yang mengarah pada pemberian tingkat kepuasan, karena sifatnya kan bisnis jasa ya. Bagaimana orang bisa puas datang ke tempat itu, ke hotel, ke destinasi, jadi ke tempat-tempat kuliner. Nah, saat ini yang dikatakan bisa memberikan tingkat kepuasan itu antara lain masalah kesehatan. Dan ke depan tidak hanya persoalan kesehatan, tapi diversifikasi produk jasa yang diberikan di setiap bisnis pariwisata itu. Nah, sekarang kita coba kejar bentuk apa ya kira-kira pemerintah bisa mendorong pebisnis untuk bisa menciptakan tingkat kepuasan para wisatawan. Nah, kita ikut intervensi kecil-kecilan lah. Barangkali pebisnis bisa lebih gede lagi, itu memang pikiran bisnis harus gede, tidak boleh kecil. Tapi pemerintah mencoba membantu bisa memuaskan dan mengamankan wisatawan. Wisatawan kan kepengen aman ya. Dirinya tahu kalau dirinya aman. Saya tahu kalau saya aman. Kesehatan saya bagus kok. Orang lain tahu kalau Sinarto aman. Orang lain tahu kalau Mas Luhur aman. Sehingga saya dekat sama Mas Luhur tidak apa-apa. Bagaimana menciptakan kondisi seperti itu? Pikir, ya opo ini Mas Jibril? Nah, dia punya ide cemerlang. Jatim paspor. Maksudnya begini, di situ itu mendeteksi daripada
kondisi wisatawan yang hadir ke tempat wisata. Ya memang pendekatannya kayak IHC itu kayak seperti itu. Tapi lebih dari itu, di situ itu juga bisa diterangkan, diyakinkan bahwa dia sehat karena nama dokternya pun akan terlihat di situ. Dan kita akses ke sana. Dan itu kan memang terbuka supaya tidak ada terjadi manipulasi siapa yang melakukan deteksi di rapid atau di antigen dan sebagainya, dokter ada yang bertanggung jawab. Dan itu nanti dipermudah, tidak menjadikan orang sulit mengisi aplikasi. Bahkan ketika orang punya aplikasi itu, saya kok berpikir begini, oh saya jadi orang modern ya. Tapi saya ternyata menandai saya bahwa bisa memotret diri saya dan mengenalkan orang lain saya sehat. Tidak sekedar untuk WA-WA-an saja ya. Tapi untuk performa saya, bahwa saya bisa mengenalkan siapa Sinarto melalui HP saya. Saya sehat kok. Orang lain bilang, oh ya sehat ya. Semuanya bisa menunjukkan dirinya, performanya, CV-nya bahwa saya sehat. Nah, di tempat-tempat wisata harus setiap orang bisa menunjukkan dirinya sehat. Sehingga orang lain tidak ragu-ragu bersama, mendekati, berbicara, dan sebagainya. Nah, tujuannya sederhana seperti itu. Tetapi lebih dari itu sebetulnya di Jatim Travel Passport itu nanti juga berisi data-data. Data tentang orang, siapa orang itu, dari mana, berapa kali hadir ke tempat wisata, ke tempat hotel, restoran, lalu kita telah orang ini kok sering datang ke situ, ada motivasi apa. Saat itulah analisis diversifikasi produk pariwisata bisa diciptakan oleh teman-teman pebisnis. Pemerintah Jawa Timur harus membuka ruang itu, tidak diem saja, wis bisnis sakarmu, nggak begitu, ya. Ada fasilitas teman-teman pebisnis untuk menganalisis daripada perjalanan wisatawan dan keinginan wisatawan, sehingga nanti kalau membuat produksi baru sifatnya beda dengan yang lain, itu adalah untuk mendukung kesuksesan bisnis mereka. Nah, itu nanti ke sana, Mas Luhur. Jadi bisa kita mutasikan. Kalau semua orang sudah vaksin semuanya, oh berarti saya cuma ini kanggo ora, masih sangat banyak pemanfaatan. Tapi kan kalau ngomong kira-kira COVID-19 itu selesai atau tidak, kan kita juga belum bisa meyakinkan. Tiba-tiba sekarang mutasi katanya, wah ini sudah menjadi sekian karakter sifat, waduh ini apa meneh kan gitu. Tapi enggak, tujuannya tadi gampang seperti itu ya. Bisa menunjukkan siapa wisatawan sehat, lalu petugasnya juga sehat, lalu di situ terjadi interaksi di wilayah-wilayah pariwisata karena mereka sehat, tentu dari pikiran kesehatan tidak saling mempengaruhi dari sisi negatif pergerakan COVID-19. Gitu. Berarti memang satu sisi untuk tetap mengawasi, artinya karena kemarin masalahnya adalah keabsahan dari hasil tes, rapid test dan swab test yang sangat rentan sekali dipalsu, tapi ini juga ternyata mampu membaca rekam jejak ini Pak ya, potensi wisata ini kenapa kok sering ke sini. Dan ya saing pariwisata suka nggak suka ke sana ke depan. Nah, luar biasa. Berarti aplikasi ini nanti akan benar-benar double plus Pak ya, fungsinya ini luar biasa. Ya, supaya pemerintah Jawa Timur terbaca oleh teman-teman bisnis bahwa tidak diam. Jadi kita itu juga menyediakan literatur yang strategis untuk pengembangan yang namanya destinasi pariwisata, dan harus ke sana supaya geliatnya lebih mantap gitu loh. Pemerintah betul paham apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Mantap Pak, ini kan sudah masuk proses vaksinasi nih. Kemarin awal Januari sudah mulai masih awal Januari nih, sudah mulai masuk ke kelompok pertama, kelompok kalangan-kalangan yang menang seperti nakes, kemudian aparat dan pejabat. Nah, kemudian nanti proses vaksinasi ini akan berjalan hingga 15 bulan ke depan kepada dilakukan pada masyarakat. Nah, ini sebenarnya kalau dari pembacaan jenengan Pak untuk sektor industri pariwisata ini, apakah vaksinasi ini juga akan berdampak pada pertama mentalitas masyarakat, psikososiologis masyarakat tadi, kemudian kalau memang berdampak, kira-kira persentase peningkatan geliat wisata di 2021 ini Pak, semacam target mungkin, nah itu seberapa ini Pak jumlahnya? Nah, kalau ngomong optimis, zaman kan selalu bilang
harus optimis Pak Sin. Terus harus optimis. Saya optimis Mas Luhur. Jadi sebetulnya di bulan Juli masih pandemi COVID, itu kita sudah bisa merangkak pelan-pelan. Di sini saya baca laporan teman-teman sudah sampai 12 juta lebih pergerakan. Oh. Artinya apa? Tidak mati-mati beneran. Okay. Tapi teman-teman pengusaha masih berjalan. Kalau kita ngomong ekspektasi ke depan, ya semoga minimal bisa 50% mengembalikan. Tapi kan fokusnya masih ke Nusantara ya. Selama setiap negara belum punya regulasi bisa melepas penduduknya berjalan-jalan kemana-mana, ya kami berharap fokusnya ke wisatawan Nusantara. Ketika sekarang lalu setiap pemerintah provinsi sudah menggerakkan vaksinasi karena memang itu rekomendasi pemerintah pusat, tekad kita bersama, ya kami berharap semuanya bisa kita jalankan. Kalau 2021 saja itu bisa 50% dari tahun sebelum COVID, itu sudah sekitar 40 jutaan itu Mas. Kan tahun 2019 khususnya sekitar 80 juta. Jadi kalau sudah ke sana, saya pikir adalah nanti mesti rambatan bisnis kepariwisataan akan berjalan dengan baik. Syukur-syukur. Lalu percepatan untuk vaksin itu bisa membangun imajinasi orang, lalu tidak takut, bahkan enjoy menikmati kenormalan baru, ya mesti lebih dari itu. Jadi berharapnya harus bertahap ini. Karena apa? Kemarin pembatasan yang pertama, lalu ada yang kedua, nanti ada apa lagi ya gitu. Nah, tinggal begini memang. Oke lah, itu kita nomor satu kan namanya untuk kesehatan masyarakat nomor satu kan. Hanya saja sisi lain kami pun ingin mencoba membicarakan persoalan budaya. Jadi ada yang diretas atau dipotong betul oleh COVID-19 itu adalah karakter budaya kita. Yang biasanya suka anjang sana, berkumpul, bersatu sama keluarga, tiba-tiba tidak boleh, harus menjauh, harus semuanya dan lain sebagainya, tidak membangun imajinasi untuk kebersamaan itu dihilangkan. Nah kalau nanti COVID-nya berjalan kan, lalu diselesaikan sama vaksin kan itu menjadi kembali lagi. Tapi sisi lain tinggalannya ada yang positif Mas Bro. Makan kan 23% kalau nggak salah itu penularannya di tempat makan ya, ketika situasi makan. Budaya kita dulu itu kalau orang makan kan nggak boleh banyak ngomong. Kecap-kecap itu naif itu, kecapannya sampai krungu di telinga orang lain. Ya maaf, ini seluruh dan bahasa ini tidak perlu dikembangkan. Bahasanya jelek banget. Iki wong opo kewan do mangan kok kecapannya banter banget. Ternyata itu ketika COVID itu membahayakan tuh pakai kecap-kecap itu. Kalau dulu makan tuh mesti mingkem anggur, pelet itu mingkem. Kunyahannya itu tidak terdengar orang lain. Lalu yang kedua, ada kebiasaan orang setelah pergi sampai rumah itu cuci kaki di depan, cuci tangan di depan, benurake itu tan barang lelembut. Ternyata lembut itu termasuk COVID ternyata. Sehingga dan itu dilupakan oleh kebudayaan sekarang. Sehingga harapan kami optimisme untuk mendorong perjalanan wisata pun kami bangun dari produk budaya, tata krama perilaku orang untuk memprotek dirinya sendiri bisa sehat ketika harus menjalankan etika budaya. Nah, ke sana makanya kalau 50% sampai 75% itu sekian persen kita membangun dari kebudayaannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, sekian persen dari upaya pemerintah untuk kesehatannya. Kalau dua-duanya itu ketemu, ya mungkin lebih dari 50% lah. Amin, mantap, luar biasa. Sampai mendorong optimis, kita optimis. Bener, leres Pak. Karena berita-berita yang sifatnya mungkin frame yang agak negatif, misalnya muncul ketakutan masyarakat, itu kayak semakin berkurang itu, yang viewernya itu. Jadi memang ya satu sisi untuk optimisme, satu sisi membuat guidance untuk mungkin masyarakat yang ingin mulai usaha dan sebagaimana sudah yang jenengan sampaikan di awal tadi untuk membuka peluang usaha atau bisnis kreatif. Nah, ini ngomong-ngomong soal pembatasan jenis baru ini, pembatasan sosial jenis baru, PKKM Pak ya, istilahnya itu, yang ternyata kami kirakan ini Pak, itu cuma mungkin untuk satu jilid saja karena pihak kepolisian dan pihak aparat sudah bersama-sama selalu konsisten untuk menegakkan itu ke daerah-daerah atau sampai ke pelosok-pelosok. Ternyata muncul jilid kedua ini Pak. Ini kami ingin tahu sebenarnya apakah
berpengaruh dengan agenda pariwisata kesenian di masing-masing daerah. Kalau teman-teman kami yang di Surya Malang ini Pak, kemarin mengcapture suatu berita dari pihak Dinas Kebudayaan Malang, ternyata walaupun ada pembatasan sosial tapi agenda pariwisata tetap jalan. Nah ini apakah memang suatu bentuk instruksi dari provinsi untuk tetap agenda kesenian tetap jalan tapi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, atau semacam apa ini Pak pembacaannya? Mas Luhur, ternyata pemerintah kita itu cerdas juga. Ya jadi kita akui saja bahwa skema-skema yang dimunculkan itu menurut saya itu juga salah satu skema edukasi, mengedukasi masyarakat. Makanya kalau dulu PSBB seketat itu, sekarang sedikit ada kelonggaran. Saya pikir ini kembali lagi yang saya omongkan tadi. Pemerintah harus mampu membuat skema kebudayaan. Ya, jadi nek deingi itu kesenian dilarang betul, tapi masyarakat ternyata masih nekat juga ada yang menjalankan. Sekarang ditambahi lagi pembelajaran, Anda bisa melakukan aktivitas tapi dengan protokol kesehatan yang bagus. Di sisi lain para kreator dituntut, bisa jadi dia membuat piranti ya atau model lain tidak harus datang tapi bisa melihat pertunjukan secara utuh. Saya kemarin ketemu sama anak-anak yang cerdas-cerdas, anak-anak muda itu loh, ganteng-ganteng, cantik-cantik itu, dia menawarkan kan besok Maret insya Allah ada hari musik nasional ya Mas Lur ya. Saya ingin membuat event, dia menawarkan, Pak Sin gimana kalau kita membuat panggung digital. Waduh, mantap. Ini saya pikir virtual ini. Ayo, kapan nang kantorku kita suruh presentasi. Yang penonton yang diundang itu penonton tertentu yang bisa kita kelola. Artinya apa? Punya tingkat intelektual yang bisa menanggapi perubahan daripada tata kelola pertunjukan. Ini dikongkon pisah 2 meter, ya gelem 2 meter gitu loh. Walaupun bersama keluarganya Kak, oleh kumpul-kumpul. Itu kita coba layani yang offline itu betul-betul dibatasi dengan hitungan berapa kapasitas yang harus bisa dilakukan. Tapi sisi lain, yang namanya digitalisasi, kita coba buat bagaimana seakan-akan penonton berhadapan dengan artis yang dia tonton. Nah, sehingga kalau di Malang kemarin terjadi seperti itu, memang betul Mas Luhur. Kebetulan saya itu kan buat pertunjukan ludruk di Taman Gerida. Taman Gerida. Saya melihat itu penontonnya memang cerdas kok. Dia datang, dia tahu persis. Kan kita di depan kan tulis, patuhi protokol kesehatan. Dia kita kasih termogennya itu, lalu dia, panasnya normal, masuk. Setelah itu pakai masker, kalau nggak punya masker kita kasih masker. Ya. Lalu tempat kursinya kita kasih jarak 1,5 meter. Dia datang, duduk dengan cantik, lumayan bagus. Nah, setelah itu di tempat parkir juga begitu. Tiba-tiba dia menata mobil dan kendaraan yang lain itu juga berjarak juga. Seperti Jumatan di tempat saya itu, sekarang ada jaraknya itu. Jadi kalau dulu kan pepet-pepet jaraknya. Nah, artinya apa? Ada keberhasilan daripada pemerintah mengedukasi masyarakatnya, sadar betul harus ada perilaku baru yang dia ikuti. Dengan rame-rame kemarin ngomong kenormalan baru, new normal dan sebagainya, ini ternyata sudah masuk ke mindset masyarakat kita, termasuk di Malang. Makanya di Malang masih ada pertunjukan, saya bersyukur. Tapi sekali lagi memang antisipasi dari kelalaian sebagian orang, abai dari sekian pikiran orang, itu keamanan tetap bergerak. Saya pikir itu piranti pemerintah menunjukkan keseriusan untuk menyelamatkan masyarakat yang lain. Itu tidak bisa ditolak. Dan optimisme kami, insya Allah orang itu asale gak weruh dadi weruh, asale gak iso dadi iso. Soalnya filosofi pendidikan kan begini, weruhe toko tetakon, isoe saka tetiru. Nah, ada yang ditiru, ada yang ditakoni, insya Allah itu menjadi pembelajaran. Ya semoga ke depan semakin baik lah. Mantap, luar biasa. Berarti Maret Pak ya informasinya ya, bocorannya ini ya, konser musik virtual. Sudah kami agendakan. Mantap. Bisa menyatu dengan kami untuk membuat skema pertunjukan yang aman dan tidak memunculkan jealous
dari upaya lain untuk menyelamatkan masyarakat dari COVID. Ya bisa jadi online memang. Online. Oh, oke. Bisa Pak nanti kalau memang mungkin kalau memang butuh untuk mendongkrak lagi viewer dan sebagainya, mungkin dari Tribun di wilayah Jawa Timur insya Allah siap ini Pak kalau memang diminta. Ya, karena apa Mas Luhur, kita tidak boleh melupakan sejarah besar. Iya, benar. Di Jawa Timur ada W.R. Supratman ya. Untuk menjadi satu stimulan untuk memahami kebesaran bangsa ini. Mantap, luar biasa. Bapak. Oh, siap. Untuk ini Bapak mengenai untuk mendongkrak geliat wisata ini, informasinya ini dari Disputpar semacam membuat aplikasi baru nih rencananya nih tahun ini. Jatim Stok Pak bocorannya nih. Nah, ini sebenarnya apa ini Pak? Aplikasi yang sifatnya apakah itu memang bisa diinstal secara mudah atau mudah diunduh di aplikasi store, App Store yang bisa akhirnya dinikmati, itu memang semacam isi database foto video atau semacam apa, dan untuk fungsi dan pemanfaatannya nanti akan seperti apa ini Pak? Nah, ini mungkin bocorannya bisa diulas sedikit ini. Ibu Gubernur itu luar biasa. Kalau bertanya kepada pimpinan OPD itu begini, apa yang bisa sampean berikan kepada masyarakat supaya bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dengan berbagai kebutuhan yang sangat banyak, sangat beragam. Ya, saya matur dari sisi kepariwisataan Bu, kami kan punya foto-foto yang resolusinya tinggi. Resolusinya itu tinggi, baik video maupun foto. Nah itu saya pikir bisa jadi mubazir kalau hanya disimpan di dokumen offline. Jadi kita coba masukkan di dokumen online, ya melalui skema entah itu nanti Android dan sebagainya, yang isinya adalah masyarakat boleh memanfaatkan hasil jepretan kami dan secara gratis. Karena apa? Sekarang bisa jadi banyak anak-anak cerdas, banyak milenial cerdas, banyak masyarakat yang menginginkan untuk bisa mengambil gambar-gambar memenuhi kebutuhan daripada usahanya. Dan kita tahu itu memang uang negara, kalaupun harus ada tabetnya, ada tilasnya, ada sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan bisa dimanfaatkan lagi, saya pikir itu harus kita kasih kemudahan. Sirkuler ekonomi berputar dari itu kalau dibiarkan jadi limbah loh Mas Tumas. Ya bener kan? Foto-foto itu loh. Itu kalau dibiarkan jadi limbah kantor itu. Tapi kalau kita masukkan di satu aplikasi namanya Jatim Stok, itu nanti siapapun bisa memanfaatkan. Dan gampang Mas, yang jelas tidak bayar insya Allah. Yang kedua, suatu ketika bisa jadi pesen, barangkali belum ada gitu. Loh, foto belum kok masih kurang yang ini ya, kita bisa layani. Nah, partner kami kan sudah ada. Teman-teman jurnalis, media, teman-teman akademisi, teman-teman pebisnis, dan teman-teman komunitas. Bisa jadi nanti kita kasih peluang. Silakan kalau pengen titip di situ. Mungkin banyak masyarakat lain yang bisa memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik. Jadi kemudahan mendapatkan yang namanya foto, video dari keberadaan destinasi pariwisata. Yang kedua tentu kita berpikir begini, bagaimana toh memasarkan